Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain. Amin. Ila ilmi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik masuk terakhir. Muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib ya qudi al-hajat ya bi hajatina wa sa'arqana wa sahhana wa salah duriyatana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Balik mana ya? Ini karena yang ngajinya masih pada bocah, masih umuran SMP kelas 1 ya, yang laki-laki di luar ini MTS kelas 1, SMP kelas 1, jadi saya ngajinya pakai bahasa Indonesia seperti yang saya ajarkan di madrasah juga, biar lebih ngena ilmunya. Karena zaman sekarang itu orang lebih menghargai yang namanya keilmuan, tapi yang instan. Maka saya juga mencoba mengejar waktu dengan yang namanya keinsanan tersebut. Ittaba'ul ulama, ikutilah para ulama, fa innahum, karena sesungguhnya ulama surujud dunia, penerang dunia, wa masabihil akhirah, dan pelita akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut asma Gusti Allah Ar-Rahmani kang yang maha belas asih, Ar-Rahimi tur juga belas asih. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi anzalal kitab, yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an, tibyanan, yang menjelaskan, likulli syai'in, kepada segala sesuatu, wahudan, dan sebagai petunjuk. Likulli syai'in, kepada segala sesuatu, wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmatan, dan sebagai rahmat, liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Fihi, di dalam Al-Qur'an ada apa aja? Basairun, terdapat pengetahuan, wa nurun, dan cahaya, wa syifaun, dan obat, lima fis sudur, untuk perkara yang ada di balik dada. Arane bahasa kiasan, lima fis sudur bahasa kiasan. Lima fis sudur itu artinya hati. Jadi mungkin anak bocah wadon melu ngaji, ada santri putri ikut ngaji dari awal belum dimaknani, maka saya ulangi lagi dengan cepatnya. Wala yaqiluhu, yang tidak akan bisa dipahami, illa rosihun, kecuali oleh orang yang mampu. Wala yaqiluhu, yang tidak akan bisa dipahami, illa rosihun, kecuali oleh orang yang mampu. Fas'alu, maka tanyakanlah, ahla dzikri, kepada ahlinya, dalam kurung Al-Qur'an, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Wa qala, dan ngendikan Allah, wa may yushaqiqi, barang siapa yang menentang ar-rasula, kepada rasul, mim ba'di ma tabayyana lahu, setelah jelas kebenaran baginya, al-huda, petunjuk, wa yattabi', dan mengikuti jalan, ghaira sabilil mu'minin,
jalan orang yang tidak beriman, nuwallihi, kami biarkan, ma tawalla, dia dalam kesesatan yang dilakukan, wa nuslihi, dan akan kami masukkan, jahannama, ke dalam neraka jahannam. Apa itu neraka jahannam? Wasaat masira, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Wasaat masira, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Wassalatu, dan solawat, wassalamu, serta salam, ala Sayyidina Muhammadin, tetap tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad. Ala Sayyidina Muhammadin, tetap tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad. Al-mab'uthi, yang diutus. Bagaimana diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad di dunia? Bil hilmi, dengan penuh kesabaran. Syarat Rasul, syarat Rasulullah itu salah satunya adalah hilmun, sabar. Sebab yang namanya Rasul itu pasti akan mengalami cobaan, dan cobaannya lebih besar daripada cuma sekedar mondok. Dirasi banyu wis ana pangan, makanan sudah komplit, mau beli di luar tinggal beli. Zaman dulu Kanjeng Nabi Muhammad sabar, sempat selama beberapa tahun yang namanya Nabi Muhammad itu diblok, di embargo oleh saudara-saudaranya dari kaum Quraisy yang kafir. Jadi Nabi Muhammad tidak boleh membeli makan, tidak boleh membeli pakaian selama beberapa tahun. Namanya embargo. Akhirnya karena melihat terikat persaudaraan, kaum Quraisy mencabut embargo tersebut. Warahmati, dan kasih sayang. Nah, al-wasi'ah, yang luas. Jadi salah satu syaratnya juga mempunyai kasih sayang yang luas. Sebab tidak hanya menentang yang namanya kerasulan, kaum kafir juga memerangi. Jadi untuk mendapatkan simpati dan empati dari kaum kafir, maka Rasulullah SAW wajib yang namanya mempunyai kasih sayang. Sebab setelah kaum kafir itu memerangi Rasul itu wajib yang namanya memberi syafaat kepada mereka. Bayangkan, sira diguleti, ya, kamu dicaci, kamu dihina, kamu diserang secara fisik, tetapi setelah mereka menyatakan beriman, kamu wajib menyayangi mereka. Bisa enggak? Kalau kamu kenal sama cowok yang nyakitin aja nggak mau kenal lagi kok setelah itu, ya, pura-pura nggak kenal. Makanya bukan cuma warahmah, tapi al-wasi'ah juga, yang luas juga. Karena Rasulullah itu menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan cuma manusia tetapi juga makhluk selain manusia, jin, malaikat, hewan yang tidak bergerak, batu, gunung, hutan, itu juga dalam lindungan rahmatnya Kanjeng Nabi. Bukan cuma yang bernafas tapi juga yang tidak bernafas, bukan cuma yang beriman tetapi juga yang tidak beriman. Kanjeng Nabi juga mempunyai yang namanya rahmat untuk segolongan manusia yang tidak beriman. Contohnya apa? Contohnya ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, yang pertama kali dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah membuat perjanjian antara kaum Islam dan kaum Yahudi beserta Nasrani agar tidak saling serang, agar saling menyayangi dan mengasihi, saling mendukung, saling melindungi satu sama lain. Al-Qail, Nabi Muhammad bersabda,
Mahma utitum, apapun yang ditetapkan. Mahma utitum, apapun yang ditetapkan. Min kitabillahi, di dalam kitab Al-Quran. Fal amalu bih wajibun. Fal amalu bihi wajibun, maka wajib untuk diamalkan. La udra li ahadin, tidak ada alasan. La udra li ahadin, tidak ada alasan bagi seorang pun fi tarkihi, untuk meninggalkannya. Fa illam yakun, dan jika tidak ditemukan fi kitabillahi, di dalam Al-Quran, fasunnatuli, maka amalkanlah sunnahku. Fa illam yakun, jika tidak ditemukan fi kitabillahi, di dalam Al-Quran, fasunnatuli, maka amalkanlah sunnahku. Madiyatun, yang terdahulu, dalam kurung yang sudah lewat. Fa illam yakun, dan jika tidak ditemukan fi sunnatilli, di dalam sunnahku, fama qala ashabi, maka amalkanlah apa yang dikatakan sahabat-sahabatku. Lianna ashabi, karena sahabat-sahabatku, kan nujumi, seperti bintang fis samai, di langit. Fa ayyuma, dimanapun, akhadtum bih, kalian ambil perkataannya, faqadih tadaitum, kalian pasti akan mendapat petunjuk. Wahtilafu, dan perbedaan, ashabi, pendapat para sahabatku, lakum, bagi kalian, rahmatun, adalah rahmat. Jadi sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi itu tidak selamanya mengikuti Kanjeng Nabi. Kadang hanya ada yang setahun, ada yang beberapa hari, ada yang beberapa bulan. Dan semua perkataannya sahabat itu dianggap sebagai dalil, sebagai hadis. Maka ulama-ulama mempunyai sikap dalam beragama itu berbeda. Contohnya ada 4 madhab, ada 5 madhab kalau dihitung Imam Asy'ari. Imam Asy'ari, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, semuanya, hampir semuanya berbeda dalam hal fikih, sebab mengambil dalil dari para sahabat itu berbeda. Contohnya masalah sedekap aja, masalah sedekap dalam sholat. Itu ada yang bilang sahabat itu, ada yang bilang ke sebelah kanan. Ya, pernah lihat ada orang sholat yang sedekapnya itu tangannya di sebelah kanan seperti ini. Ada juga yang sahabat yang bilang di sebelah kiri. Ada yang bilang di atas dada seperti ini. Ada yang bilang pas di tengah-tengah, di antara dada. Ana sing paling males ku ningi sore udel. Sholat subuh biasanya, ya. Sholat subuh males, ngantuk, akhirnya sedakepe ningi sore udel. Itu berbeda-beda sahabat-sahabat itu. Dalam menjelaskan satu kasus aja berbeda, sebab mereka tidak selamanya mengikuti Kanjeng Nabi. Tetapi semuanya adalah benar, tidak ada yang salah. Kalau ada dalil dari sahabat, maka semuanya benar. Siapa sih sahabat itu? Wa ala alihi, dan tetap tercurahkan kepada keluarganya Kanjeng Nabi.
wa ala alihi, dan tetap tercurahkan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi. Apa ciri-ciri sahabat itu? As-sabirin, yang penyabar. Sabar sahabat, sebab sahabat banyak cobaan juga, nggak salah. Nggak kalah dengan Kanjeng Nabi. Cobaannya seperti apa? Ketika hijrah, sahabat itu tidak banyak yang tidak membawa harta, hanya membawa badan, hanya membawa sangu, hanya membawa bekal seadanya. Sampai di kota orang, mereka harus memulai kehidupan dari nol lagi. Tidak ada saudara, tidak ada yang namanya lahan pekerjaan, tidak ada makanan, semuanya serba nol, dari nol lagi ketika hijrah. Makanya sahabat terbaik kata beberapa ulama yaitu sahabat muhajirin. Kemudian nomor 2 sahabat ansor. Kenapa sahabat ansor nomor 2? Sebab sahabat ansor harus berbagi harta benda kepada sahabat muhajirin. Sira kamu sampeyan kabeh ditekani wong beli kenal-kenalacan, tidak kenal. Ya. Sampeyan tidak kenal orangnya siapa, namanya siapa, tapi mereka ini, kata Kanjeng Nabi, mereka ini sahabatku. Terus mereka ini sama Kanjeng Nabi disuruh nginep di rumahnya sampean. Disuruh tinggal di salah satu kamar rumahnya sampean. Dan sampean wajib ngopeni, memberi makan, memberi baju. Itulah kenapa 2 golongan terbaik dari umat Islam adalah sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Wasidikin, dan benar dan jujur. Jadi sahabat itu orang yang berkata benar dan jujur. Hadis-hadis yang ada di Sahih 4 imam itu 2 imam Bukhari, Muslim dan 10 imam lainnya, itu kalau ditemukan sahabat itu pernah berbohong ketika sudah Islam, maka hadisnya tidak dianggap, tidak sahih. Sahabatnya bukan hadisnya loh ya. Maka sahabatnya Kanjeng Nabi yang meriwayatkan hadis itu sangat luar biasa, sudah masuk surga, dakhalal jannah bi ghairi hisab. Wal qanitin, dan patuh. Ciri sahabat lainnya adalah patuh, tidak mempertanyakan segala sesuatu yang dikatakan Kanjeng Nabi. Beli kayak tidak seperti santri sekarang, disuruh ngidul, disuruh melaku ngidul sih. Anak apa kiai ngidulku? Anak duitnya beli, anak sanguwe beli, anak panganannya beli. Wah, repot. Sahabat enggak yang namanya banyak bertanya, kecuali satu. Ada salah satu sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika perang Badar, perang Badar Kubro. Perang Badar itu ada 2 ya, perang Badar Sugro dan perang Badar Kubro. Dalam perang Badar Kubro, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu mempertanyakan strategi peperangan Kanjeng Nabi. Waktu itu Kanjeng Nabi berkemah, mendirikan kemah jauh dari sumber mata air. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, Kanjeng Nabi, punten dudu isun ora sopan ya. Punten, sanes kula mboten sopan, tapi kula badhe tanglet. Strategi niki jenengan sebagai manusia apa wahyu? Apa kongkonganane pangeran? Priben sih ya, priben sih saat ya mboten. Ini merupakan saya sebagai manusia. Punten Kanjeng Nabi,
ini jauh dari sumber mata air, ini akan merepotkan pasukan, akan melemahkan pasukan, menyulitkan pasukan, maka saya menyarankan agar kemah pasukan dimajukan lagi untuk mendekati mata air. Akhirnya Kanjeng Nabi menyetujui sarannya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memindahkan kemah. Wah, itu. Wal munfikin, dan yang suka berinfak. Jadi yang namanya sahabat itu suka berinfak. Dalam perang apa ya? Perang Yarmuk apa perang? Dalam perang, salah satu perang melawan Bizantium. Waktu itu musim panas, musim kemarau. Rezeki ekonomi sedang seret karena peperangan antara Syria, Persia melawan Bizantium. Bizantium Romawi, kemudian Romawi mengancam perbatasan negara Madinah. Akhirnya Kanjeng Nabi meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk menyumbang. Wal munfikun ini, waktu ketika diumumkan Kanjeng Nabi membuka donasi, kalau sekarang kita bisa.com ya. Kalau dulu belum ada. Sahabat Abu Bakar itu menyumbang semua harta benda yang dimilikinya. Makanya kenapa sahabat Abu Bakar disebut sebagai sahabat terbaik. Setelah itu sahabat Abu Bakar bilang, saya titip diri saya dan keluarga saya kepada Allah dan Rasulnya. Kanjeng Nabi nangis. Belum selesai euforia, belum selesai keistimewaan Abu Bakar, datang sahabat Umar. Sahabat Umar memberikan separuh harta bendanya yang dimiliki. Kemudian datang lagi sahabat Utsman. Sahabat Utsman memberikan sepertiga atau seperempat harta bendanya. Makanya mereka semua menjadi sahabat-sahabat terbaik. Sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tapi sepertiga hartanya sahabat Utsman itu sudah lebih dari semua hartanya Abu Bakar. Jadi luar biasa sahabat Utsman itu. Orang yang sangat kaya raya tapi dermawan, tetapi juga sangat menjaga diri, sahabat Utsman itu. Wal mustaghfirin, dan yang suka beristighfar bil ishari, di malam hari. Di semua sahabat itu meskipun dijanjikan masuk surga dan memang mereka semua dari golongan yang masuk surga, mereka masih suka yang namanya beristighfar di malam hari. Gak kayak orang sekarang sih kok istighfarnya ditanya kenapa kamu nggak suka beribadah atau tobat, nanti nunggu tua. Jawabannya nunggu tua. Padahal semua kita tahu bahwa yang namanya umur, yang namanya kematian tidak harus menunggu tua. Anas sing nembe ceprot mati. Ya. Ini nganggo pengeling-eling, nganggo pengingat untuk kalian semua bahwa yang namanya umur tidak ada yang tahu. Sejauh apapun kalian pergi, yang namanya kematian tetap dekat. Bisa baik, bisa saja saya habis ini pulang terus jatuh terus meninggal. Namanya umur gak ada yang tahu. Alladzina hum, mereka adalah amanatu hadhil ummah, orang yang terpercaya dari umat ini. Amanatu hadhil ummah, orang yang terpercaya dari umat ini. Al-ma'sumati, yang tidak akan bersekutu. Minal ijtimai,
minal ijtima'i, dari bersepakat alal khoto'i, dalam berbuat salah, wal ghawaya, dan kesesatan, wa 'alal ladzina tabauhum, dan bagi mereka yang mengikuti para sahabat, wa 'alal ladzina tabauhum, dan bagi mereka yang mengikuti para sahabat, bi ihsanin, dengan penuh keimanan, bi ihsanin, dengan penuh keimanan, wala yattabi'una, dan tidak mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Jadi wa 'alal ladzina tabauhum itu kembali lagi ke wa 'ala alihi wa sahbihi dan wassalatu wassalamu. Wa ba'du, falamma ra'aitu, ketika saya melihat, dalam kurung Kiai Ali Maksum. Jadi pengarang kitab ini namanya Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum itu Pak D-nya bapak, Pak D iparnya bapak, budenya bapak itu dinikah sama Mbak Ali Maksum. Maka kedekatan, makanya dari dulu yang namanya santri kempek, santri khas atau santri kempek pada umumnya itu kalau setelah dari kempek itu punya tujuan 3: Krapyak, Sarang, dan Lirboyo. Kenapa? Karena santri kempek itu ilmu Al-Qur'annya asalnya dari Krapyak. Ilmu Al-Qur'annya berasal dari Mbah Munawir Krapyak. Dan Kiai Ali Maksum itu punya asisten atau santri dalem. Santri dalamnya Mbah Ali Maksum itu ada 2. Yang pertama Kang Said, yang kedua Kiai Ali As'ad. Kang Said Akil Siroj itu dulu suka mengoreksi skripsinya mahasiswanya Mbah Ali Maksum. Makanya Kang Said sekarang pinter itu. Salah satunya karena Kang Said sering disuruh mengoreksi skripsinya mahasiswa UIN, gimana Mbah Ali Maksum ngajar. Falamma ra'aitu, ketika saya melihat masih sahajati ikhwani talabati, santri. Mbah Ali Maksum itu mengagungkan, mengistimewakan kata santri itu dengan kata masih sahajati ikhwani talabati bil ma'hadil islami, di pondok pesantren dalam kurung Krapyak, khususon pada khususnya, wa ghairihim, dan masyarakat umum, min amsalil qasirin, yang dilihat apa? Min amsalil qasirin, minimnya keilmuan umuman pada umumnya, ila bayani, sampai butuh penjelasan. Al-amthilati, apa penjelasan amthilati minal masaili, beberapa contoh persoalan dalam kurung agama yang dibutuhkan penjelasan. Apa amthilati minal masaili, beberapa contoh persoalan dalam kurung agama, allati la yambagi, yang seharusnya tidak, tabadulul ingkari, menjadi perdebatan yang sengit, fiha, di dalam persoalan, mitla mas'alati, seperti contoh persoalan qobliyatil jumu'ati, salat qobliyah Jumat. Jadi salat qobliyah Jumat itu masih menjadi khilaf dalam di antara para ulama, masih menjadi perdebatan boleh atau enggak qobliyah Jumat itu. Sebab salah satu
arkanul Jum'ah adalah khutbah. Ya, apakah boleh mendirikan sholat qobliyah baina rukun, baina arkan, bolehkah? Wa mithla mas'alati, dan contoh persoalan talqinil mayyiti, talqin mayit ba'da dafni, setelah dikubur. Kata beberapa ulama, yang namanya talqin mayit itu pekerjaan sia-sia, sebab sing ngarane mati ya mati. Kamu karaoke di pinggir telinganya mayit juga nggak bakal budek mayit bisa. Nggak bakal terganggu mayit, apalagi ba'da dafni, setelah dikubur. Luwi-luwi budege mayitnya, jare beberapa ulama. Wa nahwihima, dan semacamnya. Kai la yastauliya, supaya tidak bimbang, alaihim, bagi mereka, dalam kurung santri dan wa ghairihim, fi dinihim, di dalam urusan agama, al-wasawisu, keraguan, wal auhamu, dan wal auhamul batilatu, dan kebingungan. Wala yatasallaqu, dan tidak dijerumuskan alaihim, mereka. Siapa yang menjerumuskan? asyayaqonu, oleh setan. Wa auliyauhu, dan tentara-tentaranya setan. Bagaimana cara menjerumuskannya? Bil igwa'i wal idlali, di dalam kesesatan. Sama aja. Igwa'i wal idlali itu sama artinya. Dolal itu sesat, igwa juga sesat. Wala yaghtaru, dan tidak tertipu. Bital bisati, oleh tipu daya. Ahlil ahwa, para pengikut hawa nafsu. Wa in kathurul qilu wal qaul, dengan pendapat mereka. Sama aja. Wa in kathurul qilu qul, dengan pendapat mereka. Sebab yang namanya ahlil hawa itu pasti punya namanya argumentasi dan celah bagi hawa nafsu. Contohnya, sampean diajak kumpul, kemudian di perkumpulan tersebut ternyata ada teman-teman sampean yang lagi pada mabok. Teman sampean ini maksa pengen sampean minum dengan berbagai alasan, ya. Pasti dengan berbagai alasan. Sebab saya juga mengalami. Tapi alhamdulillah saya bisa menolak. Berbagai alasan, ayolah sedikit aja, ayolah dengan demi pertemanan, ayolah ini kan nanti enggak dosanya cuma sedikit. Semuanya dijadikan alasan. Sampai teman saya itu marah gara-gara saya itu enggak mau minum. Saya biarin aja, orang marahnya karena mabok. Setelah mereka selesai maboknya, mereka udah lupa kalau mereka pernah marah kepada saya. Namanya orang mabok, biarin aja, mau marah, mau nangis, mau sedih, mau teriak-teriak, biarin aja, namanya orang mabok. Wa ya'lamu, dan supaya mengetahui haqqon, kepada kebenaran. Wa ya'lamu, supaya mengetahui haqqon, kepada kebenaran. Annama alaihi salafu, annama alaihi, tentang apa yang dibawa as-salafus saleh, oleh ulama salafus saleh. Huwa al-haqqu, adalah benar, al-muttabahu, yang layak diikuti. Famadza ba'dal haqqu illa dhalal, sedangkan selain kebenaran
tidak ada kecuali kesesatan. Jama'atuha fi hadzal kitab. Jama'atu saya menyusun fi hadzal kitab ini ma qalahu satinul ulama, dengan berbagai pendapat ulama. Al-a'lam, ulama dunia, ma qalahu asatinu, dengan berbagai pendapat al-ulama il-a'lam, ulama dunia, wa akabiru yang besar, bukan pokoknya ulama-ulama yang ternama, maksudnya rijalul Islam, dan cendekiawan Islam, intelektual Islam, para dokter, para profesor, tapi dalam bidang keislaman. Idla sabila limithli, karena saya melihat tidak ada cara lagi. Idla sabila limithli, karena saya melihat tidak ada cara lagi, al-qasiri, bagi orang yang kurang ilmu, fi hadzal amri, di dalam bidang ini, illal jam'ah, maksudnya qasiri bagi orang yang kurang ilmu itu Mbah Ali Maksum sedang merendahkan diri. Kalau biasanya al-faqir atau apa gitu, ini Mbah Ali Maksum memakai kata al-qasiri. Illal jam'ah, kecuali mengumpulkan, wan naqla, dan menukil pendapat, min ibarati haula'il kiram, dari ibarat dan pendapat mereka yang mulia, wal i'timada alaihim, dan mengikuti jalan mereka, ala anni, karena saya, lam akun liuhaddita nafsi, tidak akan bisa melaksanakan bitajasyumi hadzal anai, tugas yang besar ini, laula akhrajahu, jika saja tidak mengeluarkan laula akhrajahu siapa al-Khatibul Baghdadi, jika saja Khatib al-Baghdad tidak mengeluarkan fil jami'i, di dalam kitab jami', wa ghairihi, dan selain kitab jami', annahu qol, yang dikeluarkan apa, annahu sallallahu alaihi wasallam qala hadis, idza dhaharatil fitan, jika telah muncul fitnah, au qala, atau riwayat lain, dalam riwayat lain fitannya diganti al bid'ah, bid'ah, wasubba ashabi, dan sahabat-sahabatku dihina, fal yudhir, hendaklah nampak, he al alimu, wong-wong alim, ilmuhu, al alimu ilmuhu, orang yang alim atau ulama, faman lam yaf'al, maka barang siapa, man kembali ke al alimu ilmuhu, faman lam yaf'al, maka barang siapa yang tidak melakukan dzalika, yudhir, fa alaihi la'natullah, maka akan dilaknat Allah, wal malaikati, dan malaikatnya, wan nasi, dan umat manusia ajma'in. La yaqbalu,
la yaqbalu minhu, Allah tidak akan menerima amalnya, sirfan, baik yang wajib, wala adlan, maupun yang sunnah. Wa ma rawahu, dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abbas atau Sayyidina Ibnu Abbas itu namanya Abdullah. Ketika ditulis di kitab-kitab pasti radhiyallahu anhuma, sebab Abdullah bin Abbas atau bapaknya Abdullah itu Sayyidina Abbas itu merupakan pamannya Kanjeng Nabi yang masuk Islam, orang kaya. Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, orang kaya, sukanya berdagang. Turun ayat gara-gara Sayyidina Abbas. Saking pengennya Gusti Allah Sayyidina Abbas masuk Islam, saking pengennya Kanjeng Nabi Sayyidina Abbas masuk Islam, maka Allah menurunkan ayat tentang Sayyidina Abbas yang kemudian Sayyidina Abbas masuk Islam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah ngendikan, ma dhaharu ahlu bid'atin, ahli bid'ah tidak akan nampak, illa adharallah fihim, kecuali Allah menampakkan hujjatahu dengan hujahnya. Ala lisani menghadapi mereka melalui lidah, melalui lisan. Man syaa min khalqihi, dari orang-orang yang dikehendakinya. Wa ha ana dha adhkuru, berikut ini saya akan jelaskan. Fima ya'ti amthilatan, beberapa contoh. Minan naw'ani, dari kedua masalah al-madhkurin yang sudah saya sebut. Maksudnya akan memberikan beberapa contoh semacam itu dari kedua masalah yang sudah disebut, dalam kurung masalah qobliyah Jum'ah dan talqin mayit. Wallahu al-musta'anu, hanya kepada Allah aku meminta tolong, li isobati, untuk menunjukkan as-shawabi, kebenaran, wa alaihi tuklan, kepadanya aku bertawakal, wa ilaihil ma'ab, dan kepadanya aku kembali. Al-Jami' masih Jami' Al-Fakir Kiai Haji Ali Maksum Al-Jogjawi Bijawatil Bijen Usto Jawa Tengah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.